Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa baraka wasallam. Jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini kembali lagi kita akan mendengarkan pembacaan sebuah kisah dari bab kisah-kisah sahabat dalam kitab Fadhilul Amal. Dan adapun kisah yang akan saya bacakan pada kesempatan ini adalah kisah keislaman Suhaib radhiyallahu anhu. Suhaib radhiyallahu anhu memeluk Islam bersama Ammar radhiyallahu anhu. Pada masa itu baginda Nabi SAW sering berada di tempat Arqam radhiyallahu anhu. Kedua orang ini menemui baginda Nabi SAW secara terpisah. Kebetulan mereka bertemu di pintu rumah Arqam radhiyallahu anhu. Keduanya saling menanyakan maksud kedatangannya. Ternyata maksud keduanya sama, yakni untuk memeluk Islam dan berusaha mengambil keberkahan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suhaib radhiyallahu anhu pun masuk Islam. Setelah masuk Islam, penderitaan yang dialami oleh kaum muslimin yang jumlahnya masih sangat sedikit dan lemah juga dialaminya. Ia disakiti dengan berbagai macam cara. Akhirnya karena tidak mampu menahan penderitaan itu, ia berniat untuk hijrah. Namun kaum kafir Quraisy sangat tidak suka bila orang-orang ini pergi ke tempat lain dan hidup dengan tenang. Jika orang-orang kafir itu mendengar ada orang yang akan berhijrah, mereka berusaha menangkapnya, dan orang-orang kafir Quraisy pun mengejar Suhaib radhiyallahu anhu dengan mengirim serombongan orang untuk menangkapnya. Suhaib radhiyallahu anhu membawa satu wadah anak panah. Ia berkata kepada kaum kafir Quraisy, "Dengarkanlah, kalian tahu aku pemanah yang paling mahir di antara kalian. Selama masih tersisa satu anak panah padaku, kalian tidak dapat mendekatiku. Jika panah ini habis, akan kugunakan pedangku untuk melawan kalian, sehingga pedang ini terlepas dari tanganku. Setelah itu berbuatlah semampumu. Tetapi jika kalian mau sebagai ganti nyawaku, kalian akan kuberi tahu tempat hartaku di Makkah dan kedua budak perempuanku. Ambillah semuanya." Kaum kafir menyetujui usul tersebut. Suhaib radhiyallahu anhu menyerahkan hartanya, kemudian melepaskan diri terhadap kejadian ini. Maka turunlah ayat Al-Quran yang artinya, "Dan di antara manusia ada yang menjual dirinya demi mencari ridha Allah, dan Allah sangat penyayang kepada hamba-hambanya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 207. Ketika itu baginda Nabi SAW sedang berada di Kubah. Saat melihat kedatangan Suhaib radhiyallahu anhu, beliau SAW bersabda, "Perniagaan yang sangat menguntungkan, wahai Suhaib." Suhaib radhiyallahu anhu bercerita, suatu ketika baginda Rasulullah SAW sedang memakan kurma dan saya menyertai beliau SAW makan. Ketika itu salah satu mata saya sedang sakit. Lalu baginda Nabi SAW bersabda, "Hai Suhaib, matamu sakit, tetapi kamu memakan kurma?" Aku menjawab, "Iya Rasulullah, aku makan dengan sebelah mataku yang sehat ini." Baginda Rasulullah SAW tertawa mendengar jawaban saya. Suhaib radhiyallahu anhu banyak membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Umar radhiyallahu anhu pernah berkata kepadanya, "Engkau telah berlebih-lebihan wahai Suhaib." Suhaib radhiyallahu anhu menjawab, "Aku tidak menggunakan untuk hal-hal yang sia-sia." Ketika Umar radhiyallahu anhu hampir wafat, ia berwasiat agar Suhaib radhiyallahu anhu mengimani salat jenazahnya. Alhamdulillah, kita telah mendengarkan pembacaan sebuah kisah
dari bab kisah-kisah sahabat dalam kitab Fadil Amal. Semoga apa yang kita dengarkan bisa menjadi motivasi buat diri kita dan keluarga kita. Dengan harapan mari kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mendengar perkara ini. Dan demi sempurnanya majelis ini, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.